Hi everyone, good morning. How are you this morning? I hope you all are in the good condition. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, posisi doanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dari malam gelap gulita hingga pada pagi yang indah ini kami masih boleh ada dengan tubuh yang sehat dan segar, dengan nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan belajar bahasa Inggris. Mari Tuhan Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberkati kami dengan akal budi hikmat pengetahuan agar pelajaran yang kami terima hari ini boleh kami pahami. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Ulangan 6 ayat 5. Bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Oke baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, let's enjoy the song first. Enjoy! It's breakfast time, it's breakfast time, it's time for us to eat. Bright rice, I like it. It's lunchtime, it's time for us to eat. Chica, yum, yum, yum. It's dinner time, it's time for us to eat. Corn soup, I love it. Okay children, before we start to discuss about the material, now please look and say the picture beside. Lihat dan katakan. So guys, please pay attention to the picture beside. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Oke, ada apa aja di sana di gambar itu? Apa yang kalian lihat? Ada dua anak sedang makan, ada satu anak sedang memesan kepada ibu yang pakai baju ungu. Kemudian di sini juga terlihat ada jam begitu ya. So, where are they? Di manakah mereka? Are they at the canteen? Apakah mereka sedang ada di kantin? Yes, they are at the canteen. Ya, mereka sedang berada di kantin. So, what they are doing? Apa yang mereka sedang lakukan? They are having lunch. Mereka sedang makan siang. So now, do you see a clock there? Apakah kalian melihat jam di sana? Ya, ada jamnya. Kemudian, what time is it? Jam berapakah saat itu? It is 12 o'clock. Jam 12. It's time for lunch. Waktunya untuk makan siang. Jadi anak-anak, setelah memperhatikan gambar tersebut, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang jam atau tentang waktu. Contohnya jam berapakah hari ini, atau jam berapakah kita makan siang, jam berapa kita makan pagi, seperti itu ya. Oke? Oke children, jadi hari ini kita masuk pada lesson 3 yang judulnya adalah It's time for lunch. Waktunya makan siang. Jadi ada 3 tujuan kita mempelajari lesson 3. Yang pertama adalah ask time atau bertanya atau menanyakan tentang waktu. Yang kedua, tell time, memberitahukan atau menjelaskan waktu. Dan yang ketiga adalah tell about daily activities, menceritakan tentang aktivitas harian. Seperti itu ya. Jadi contohnya, aktivitas harian kalian apa? Bangun pagi jam berapa? Makan pagi jam berapa? Mandi jam berapa? Seperti itu ya contohnya. Oke, kita akan belajar tentang jam atau jam yang berkaitan dengan aktivitas harian kita, seperti itu.
Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, anak-anak perhatikan dulu pada slide ini. Di sini ada kosakata yang terdapat di materi hari ini, the vocabularies of today's material. Ada 6 vocabulary atau kosakata. Jadi, Ibu akan bacakan untuk kalian mendengarkan ya. It's time for, artinya waktunya untuk, contohnya it's time for lunch, waktunya untuk makan siang, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kata lunch, artinya makan siang. Dan yang ketiga ada kata canteen, artinya kantin. Jadi pengucapannya agak mirip ya. Kalau bahasa Inggrisnya canteen, bahasa Indonesianya kantin. Dan yang keempat ada what time is it? Jam berapakah sekarang? Nah, dan yang kelima ada kata clock. Artinya jam atau lonceng. Nah, clock ini berkaitan dengan bendanya. Jadi jam yang ada di dinding itu namanya clock. Nah, sedangkan yang keenam ini ada kata o'clock. Artinya jam atau pukul, berkaitan dengan waktu. Jadi bisa bedakan ya, kalau clock sendiri artinya jam atau lonceng atau jam dinding, berkaitan dengan bendanya. Sedangkan o'clock artinya jam atau pukul. Jadi contohnya ada yang bertanya, what time is it? Jam berapakah sekarang? Kalian bisa menjawab, contohnya jam 9. It's 9 o'clock. Seperti itu. Atau it's 7 o'clock. Seperti itu ya. Oke baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan di slide ini. So now we are going to listen and say. Dengar dan katakan. Jadi kalian dengarkan apa yang ibu katakan, kemudian ulangi atau repeat after me. Oke? Let's start. Number 1. It's 4 o'clock. Number 2. It's 7 o'clock. Number 3. It's 8 o'clock. Oke, sekarang kalian perhatikan ya. Di nomor 1 artinya sekarang jam 4. Jadi kalian perhatikan yang warna merah ini adalah jarum panjang yang menunjuk ke angka 12. Sedangkan yang warna biru adalah jarum pendek menunjuk ke angka 4. Jadi artinya sekarang jam 4. Jam 4 pas, tidak lewat, tidak kurang ya. Sedangkan nomor 2, jarum panjangnya itu ya yang merah itu ada pada angka 12. Sedangkan jarum pendeknya yang warna biru ada pada angka 7. Jadi jam 7 pas, seperti itu ya. Jadi anak-anak, itulah yang kita akan pelajari hari ini tentang jam. Kita tidak akan belajar tentang kurang atau lewatnya, kita hanya akan belajar pasnya. Jadi contohnya jarum panjang ada di angka 12, sedangkan jarum pendeknya ada di angka 1, 2, atau 3 seperti itu. Tidak lewat, tidak kurang. Itulah yang kita akan pelajari. Mungkin nanti di kelas yang lebih tinggi lagi baru kita akan belajar lewat atau kurangnya seperti itu ya. And then number 4, it's 9 o'clock. Number 5, it's 10 o'clock. And then number 6, it's 12 o'clock. Nah, jadi nomor 4 itu adalah jam 9 pas. Sedangkan nomor 5 jam 10 pas. Nomor 6 jam 12 pas. Jadi ingat, kalau jarum panjangnya sudah menunjuk pada angka 12 dan jarum pendeknya menunjuk pada angka contohnya 9 atau 10 atau 12, itu artinya jam 9 pas, jam 10 pas, atau jam 12 pas. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi anak-anak tinggal sesuaikan saja dengan situasi kapan kalian berbicara. Contohnya pada saat pagi, atau siang, atau malam. Jadi kalian tinggal bilang it's 9 o'clock seperti itu. Sebenarnya ada cara membedakannya, tapi bukan itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau ingin menyampaikan aktivitas harian kalian kan bisa sesuaikan dengan situasi kalian, kapan kalian berbicara, seperti itu ya.
Oke children, now we are going to listen and do. Dengar dan lakukan. Kalian dengarkan ibu membacakan kata-katanya. Kalian melakukan seperti apa yang dilakukan di dalam gambar ini. Dari gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, ibu akan mulai membacakan. Kalian praktekkan ya. Sesuaikan dengan gambarnya. Praktek sendiri saja di rumah. Oke, let's start. Show me 12 o'clock. Tunjukkan jam 12. Show me 3 o'clock. Tunjukkan jam 3. And then, show me 6 o'clock. Tunjukkan jam 6. And the last one, show me 9 o'clock. Tunjukkan jam 9. Oke children, begitulah untuk materi kita hari ini tentang waktu. Jadi cara menanyakan waktu dan bagaimana cara memberitahukan waktu. Jadi menanyakan waktu tadi itu apa? What time is it? Kemudian kalau menjawab atau menjelaskan waktu, kalian tinggal mengatakan it's 9 o'clock atau it's 6 o'clock, seperti itu ya. And then ibu bagikan tugas kepada kalian. Bagaimana sih cara mengerjakan tugasnya? Yaitu anak-anak membuat video menyebutkan waktu atau jam berapa yang tertera pada gambar jam, dengan menunjukkan pada gambar yang disediakan pada slide berikutnya. Contohnya, kalau itu jam 2, kalian bilang it's 2 o'clock, seperti itu ya. Oke anak-anak, jadi inilah tugas yang akan kalian kerjakan. Ada 5. Jadi contohnya nomor 1 itu jam berapa, kalian jawab. Dan jam nomor 2 itu jam berapa, dan seterusnya seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris, contohnya kalau jam 2 kalian bilang it's 2 o'clock atau yang lainnya. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Oke, jika ada pertanyaan mengenai tugasnya, kalian bisa chat pribadi dengan ibu. Oke anak-anak, jadi begitu dulu untuk hari ini, materi kita hari ini. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita berdoa bersama. Anak-anak posisi doanya, lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar bahasa Inggris untuk lesson 3. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya, and bye. God bless you all.